Oh, Pun. ya. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok kelihatan mendung, Bu Ririn? Iya Bu Endah, ini kabarnya badan saya itu sehat, tapi pikiran saya itu mendung. Awan kelabu ini Bu Endah. Kenapa Bu Ririn kok mendung? Padahal biasanya jenengan itu ceria loh. Ini Bu Endah, saya sedang galau ini, sedang menghadapi masalah di sekolah saya. Kemarin itu loh Bu Endah, saya itu mendengar berita dari eh, guru TK. Kami kan TK-nya satu atap. Itu mendapatkan berita bahwa untuk tahun ajaran baru nanti itu dapat siswa 5 anak. Nah, sedangkan biasanya itu kita tidak pernah Bu Enda, walaupun murid kita itu sedikit, tapi paling sedikit itu ya 10. Ini kok sampai separuhnya. Nah, itu loh Bu Enda yang menjadi uh, pikiran saya semrawut. Ya. Terus bagaimana perasaan Bu Ririn ketika melihat jumlah siswa semakin lama kok semakin sedikit ini? Ya, kalau mendengar pertama berita itu Bu Indah ya jujur pasti ya saya shock mendengar berita tersebut. Terus kemudian sedih sekali. Kenapa ya ini terjadi? Kok semakin lama kok semakin merosot, tambah lama kok tambah nemen. Seperti itu Bu Indah. Sedih sekali hati saya Bu Indah. Makanya Bu Ririn kok terlihat mendung saja. Menurut Bu Ririn, apa saja faktor yang menyebabkan murid ini kok semakin lama semakin berkurang? Menurut saya karena itu Bu Indah ya, karena sekarang kan di sekolah swasta sudah banyak sekali, kemudian mereka juga membuat inovasi yang bagus. Kemudian kemarin saya itu juga karena kegalauan saya itu saya juga mendengar selentingan dari masyarakat bahwa agamanya katanya kurang. Kemudian juga dalam IT juga itu mereka juga kalau SD swasta sebelah kan IT-nya sudah ada, sedangkan di SD kan belum. Terus mereka juga uh, mengatakan kalau gurunya kurang inovatif seperti itu, Bunda. Iya, 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 Bu Ririn. Kemudian, eh, bagaimana sebenarnya Bu Ririn kondisi lingkungan di sekitar sekolah itu? Mungkin bisa Bu Ririn ceritakan di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Monggo Bu Ririn ceritakan. Iya, Bunda. Lingkungan sekolah saya itu kan padahal, Bunda, kami itu sudah mengusahakan agar bangunan, sarana prasarana itu sudah bagus karena ini kan pada tahap pembangunan. Kita dapat dak loh Bu Indah, ada 5 kegiatan, di mana 3 bangunan baru dan rehab di semua kelas. Kan sarana prasarananya kan sudah bagus. Kemudian lingkungannya sudah bersih, tertata, indah, insya Allah nanti. Kemudian juga kita juga dapat lab beserta isinya Bu Indah, ada 11 Chromebook yang kita dapatkan. Tapi kok mendengar berita ini sarana prasarana sudah lengkap, tapi muridnya kok sedikit. Nah, seperti itu Bu Enda. Ada lingkungannya sudah Oh, bagus. lalu bagaimana hubungan baik antara pihak sekolah dengan lingkungan sekitar, mungkin dengan TK?
atau mungkin dengan warga sekitar? Bagaimana, Bu Ririn? Hubungannya itu kalau kita itu karena satu atap Bu Eda. Jadi alhamdulillah itu kita selalu menjalin komunikasi yang intensif untuk memajukan SD maupun TK. Tapi ya uh, ada juga ternyata masalah selentingan itu ada masalah internal dari TK juga. Kemudian kami kalau saya flashback lagi ya Bu Indah ya juga ada mungkin kami kurang membangun komunikasi yang baik dengan warga sekitar Bu Indah. Misalnya kalau ada kegiatan kita kurang ikut berpartisipasi. Seperti kemarin kegiatan 17 biasanya loh kita diundang Bu Indah untuk acara jalan santai seperti itu. Tapi tahun ini kita nggak diundang. Mungkin Kecewa ya, Bu Ririn? ya toh Bu Indah saya kan merasa aduh saya sekarang kok diabaikan, tidak diikutsertakan. Kenapa ini? Ada apa dengan saya dan sekolah saya? Seperti itu Bu Indah. Kemudian kalau kemampuan kompetensi dari guru-guru di sekolah Bu Ririn bagaimana? Ya itu kalau kompetensi ya Bu Eda ya uh, kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain sekarang kita kan kompetensi guru itu sangat perlu diperhitungkan ya Bu Eda ya. Uh, kan saya itu sering melihat postingan teman-teman di grup di status WA Bu Eda. Mereka itu membuat model pembelajaran yang kreatif, kemudian SD swasta juga kreatif. Nah, kalau dibandingkan dengan sekolah saya, Bunda, itu ya mohon maaf, bukannya saya itu menghujat orang, tapi ya masih kurang karena masih memakai metode ceramah itu kan yang aktif gurunya Bu Enda, bukan muridnya. Seperti itu. Sedangkan kalau muridnya pasif ya seperti itu. Kita kan sudah mengalaminya, tidak ada variasi. Ya sumber belajarnya cuma buku teks, LKS seperti itu Bu Enda. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebabnya juga ya Bu Enda ya. Baik, Bu Ririn, tadi saya menarik benang merah di sini. Ada kata kunci yang istilahnya eh, saya garis bawahi. Ya, di lingkungan sekitar Bu Ririn tadi agamanya kuat. Kemudian untuk SD negeri dengan swasta kan memang tidak sama. Mereka lebih memilih ke sana. Kemudian IT sekolahnya juga sudah baik. Sedangkan guru masih belum bervariasi. Sekolah sudah mendapatkan DAK. Baik, Bu Ririn, untuk rencana aksi Bu Ririn selanjutnya, itu apa, Bu Ririn? Ya rencananya nanti kalau saya itu punya rencana yang saya akan usulkan Bu Indah pada Bapak Kepala Sekolah ya Bu Indah, karena ini ya kita harus melek juga keadaan kita bahwa ini sudah urgent sekali. Kalau ini dibiarkan, kita tidak membuat suatu gebrakan ya kita akan tidak mendapatkan murid Bu Enda. Sekarang kan guru yang butuh murid, bukan murid butuh sekolah. Sekarang itu kita seperti mengejar murid Bu Enda. Nanti saya akan koordinasi ngatur sama bapaknya. Ini bagaimana menghadapi masalah ini. Kalau saya itu punya rencana begini Bu Enda. Ini kan tadi saya sudah cerita ya Bu Enda ya. Saya kan sudah punya aset yang bagus, sarana prasarana Ya, sudah ada lab tersendiri untuk Chromebook. Nah, nanti itu rencananya saya akan memanfaatkan aset yang sudah ada Bu Enda, yaitu akan membuat ekstrakurikuler tentang komputer, pembelajaran komputer secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu Enda. Kemudian soal agama tadi yang menjadi tuntutan dari wali murid nanti insya Allah itu pembiasaan Bu Enda, pembiasaan yang kita lakukan baca apa itu
hafal surat pendek. Nah, saya itu Ya, ATM dari praktik baik dari Bu Suci, yaitu mengumpulkan ya, anak-anak di lapangan. Terus kemudian nanti satu memimpin secara bergantian tiap kelas, seperti itu Benda. Kalau di dalam kelas nanti kan wali murid nggak tahu bahwa kita sudah membuat gebrakan. Selain itu kegiatan yang kita lakukan setiap hari nanti akan dijadikan status oleh setiap guru, kemudian diposting di setiap grup WA. Angan-angan saya seperti itu Bu Enda, agar apa ya, ini kan zamannya Gen Z, wali murid ini Z, juga ya. sukanya sosmed, sukanya seperti itu. Jadi ya kita harus buat gebrakan seperti itu agar inovatif. Kemudian untuk guru-guru ya itu Bu Endah. Ya kita nanti rembukan bagaimana toh kita kan perlu berkolaborasi. Ya nantinya kita rapat bahwa anak-anak ini butuh suatu pembelajaran yang inovatif agar tidak monoton, agar lebih bermakna. Kalau bermakna mereka kan kalau bercerita sama keluarganya, kalau ditanya, Len, tadi dikasih apa sama Bu Guru? Nah, kalau bermakna kan mereka bisa bercerita Bu Enda Ya, tentang apa yang mereka betul. lakukan. Terus kemudian kalau kita tadi pembelajaran kita record, kemudian kita bagikan di grup kelas kan, wah mereka sangat antusias sekali kan Bu Enda ya. Soalnya itu saya juga rasakan Bu Endah ketika anak saya diposting, dibuat status, wah anakku bakal pinter ya di kelas. Nah, itu juga yang rencana yang saya akan lakukan Bu Endah. Iya, Bu Ririn. Alhamdulillah di sini sudah saya garis bawahi bahwa rencana aksi Bu Ririn tadi yang pertama ada dengan aset yang ada itu akan dipergunakan istilahnya untuk ekstra pembelajaran komputer mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian karena tadi agamanya lingkungan sekitar adalah kuat, maka di sekolah negeri Bu Ririn akan diadakan pembiasaan hafalan surat pendek seperti itu. Ya, Alhamdulillah Bu Ririn, semoga ini nanti bisa terlaksana untuk rencana aksi nyata. Kemudian Bu Ririn, kira-kira kapan dimulainya rencana aksi nyata ini? Wah, untuk aksi nyata ini ya harus segera Bu Endah saya koordinasikan agar langsung dikerjakan karena ini saya dengar-dengar ini SD swasta sebelah itu sudah bagi-bagi brosur ya Bu Indah. Nah, kita kan jadi harus buat juga gebrakan, tidak mau kalah dengan mereka. Nah, nanti kita berkoordinir dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, nanti berkolaborasi bagaimana trik-triknya nanti agar kita itu mendapatkan murid, agar paling enggak lah yang ada di desa itu enggak keluar ke SD swasta seperti itu Bu Indah. Nanti kita buat brosur, terus kita berikan. Kalau tidak itu belum bisa menggait anak-anak untuk ke Stren, ya kita door to door memberikan seragam gratis atau apa nanti. Ya itu nanti Bu Indah gebrakan yang akan kita buat. Luar biasa Bu Ririn. Tadi Bu Ririn yang awalnya terlihat mendung, menggelayut di wajah Bu Ririn. Setelah ini tadi Bu Ririn eh, sharing dengan saya, Alhamdulillah kok ini sudah cerah. Bu Ririn sudah mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan, kemudian apa faktor-faktornya, dan Bu Ririn sudah bisa memecahkan sendiri masalah tersebut. Semoga ini saya doakan Bu Ririn bisa aksi nyata ini segera bisa terlaksana dan insya Allah nanti tahun depan murid-murid lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu Bu Ririn ya, apa yang bisa kita sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Iya Bu Indah, terima kasih. Jangan kapok Bu Indah ya untuk saya ajak curhat lagi, untuk coaching saya lagi. Uh, Tadi saya semerawut sekali pikiran saya, tapi setelah melakukan coaching dengan Bu Indah, alhamdulillah saya menemukan solusi yang terbaik
untuk sekolah saya. Terima kasih Bu Indah. Nanti jangan kapok nggih untuk coaching selanjutnya. Terima kasih juga Bu Ririn, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Lama tidak ketemu ini, Bu Endah. Ada apa ini? Alhamdulillah. Ini loh Bu Ririn, saya itu agak sedikit susah sebenarnya. Mau menemui jenengan, kan kita biasa saling sharing gitu loh Bu Ririn. Ini begini Bu Ririn, eh, anak-anak di sekolah di kelas saya, itu kelas 5 itu kok ada beberapa anak yang kurang aktif dalam istilahnya pada saat pembelajaran Bu Ririn. Seperti itu. Walah, iya Bu Endah ya. Bagaimana sih perasaan Bu Endah ya melihat anak-anak sudah diajar, sudah kita itu sudah ngajarnya itu penuh semangat, kok gak aktif, malah jadi pasif. Bagaimana Bu Endah perasaan jenengan? Perasaan saya juga eh, sedih, galau, karena begini, mereka kan sudah kelas 5. Nah, sebentar lagi otomatis kan sudah kelas 6. Kalau mereka tidak aktif, otomatis kan nanti ketinggalan pelajaran, Bu Ririn. Jadi saya ya merasa apa yang kurang dari diri saya, seperti itu loh Bu Ririn. Iya Bu Endah, saya memahami apa yang Bu Endah rasakan. Bu Endah, menurut Bu Endah, dengan kondisi murid Bu Indah seperti itu nggih. Faktor apa yang menyebabkan anak-anak itu kok pasif padahal sudah diajar dengan sedemikian rupa oleh Bu Indah? Kalau saya melihat, ini kan tidak semuanya ya Bu ya. Tidak Nggih. semuanya pasif. Ya, ada yang aktif. Nah, yang pasif ini saya lihat kok satu. Yang pertama itu kurang percaya diri. Ketika saya istilahnya saya suruh maju ke depan, itu kok mereka tidak mau. Dan yang kedua, mungkin karena tidak percaya diri ini, dia merasa minder. Soalnya teman-temannya itu pinter gitu loh, Bu, bisa menjawab, sedangkan dia tidak bisa menjawab. Karena yang kedua itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yang ekonominya sedang itu dileskan di luar. Sedangkan yang istilahnya anak-anak yang kurang mampu ini kan tidak les, otomatis mereka hanya diam saja, itu Bu. Terus ada lagi faktor maaf Bu, mungkin kedua orang tuanya itu cerai, jadi dia hanya diam saja seperti itu. Oh, banyak sekali ya Bu Indah ya faktor tadi yang murid jenengan alami ya. Em, Kurang rasa percaya diri karena dia itu merasa kok
teman-temannya pinter, saya kok gak bisa jawab pertanyaan, kemudian ada faktor ekonomi karena dia tidak les ya, tidak les di luar seperti teman-temannya yang lain. Kemudian ada faktor keluarga tadi cerai ya Bu Endah. Bu Endah, saya mau tanya ini. Nah, ini kalau kondisinya itu kan seperti itu faktornya. Nah, bagaimana kondisi belajar mereka, Bu Endah, anak-anak ini? Kalau saya melihat kondisi belajar ini yang pasif itu memang karena memang ekonominya kurang, jadi ya apa adanya. Jadi mereka juga karena sudah istilahnya tidak mempunyai buku atau tidak membeli LKS, jadi seadanya saja apa yang sudah di sekolah yaitu gaya belajar mereka adalah seperti apa ya? Keluar dari masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri seperti itu. Kayaknya konsentrasi juga tidak nyambung seperti itu, Bu. Terus gaya belajarnya mungkin karena kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung, jadi ya mereka juga mungkin tidak belajar sama sekali. Karena ya itu tadi ada yang faktor cerai mungkin ikut mbahnya. Nah, kalau mbah itu kan istilahnya kasih sayangnya lebih dari orang tua, mungkin seperti itu. Jadi anaknya tidak belajar juga tidak apa-apa. Yang penting mereka tidak rewel seperti itu atau minta ini dan itu. Seperti itu, Bu Ririn. Iya Bu Endah, itu ya kondisi murid jenengan ya, itu yang banyak sekali itu, ya itu karena faktor tadi, keluarga yang biasanya ikut neneknya ya, itu apa-apa yang dituruti. Yang penting anaknya tidak rewel. Nah, Anda jenengan ini kan sebagai guru. Nah, apakah sebagai guru jenengan itu sudah mengusahakan atau dalam pembelajaran seperti gini Bu Indah, apakah Bu Indah sudah berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak tersebut? Kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan itu sudah, Bu Ririn, sudah saya lakukan. Misalnya, istilahnya anak-anak saya ajak untuk melihat di LCD seperti itu, agar mereka tertarik dengan pembelajaran. Tidak hanya itu juga, mereka juga sudah saya bawa ke luar ruangan, atau nanti pembelajaran itu di tempat saya kan ada greenhouse, jadi saya Ya. ajak di greenhouse, kemudian saya ajak di perpustakaan, kemudian saya ajak di tempat-tempat istilahnya, di tempat saya kan dekat dengan hutan, Bu. Nah, saya perkenalkan seperti itu, biar anak-anak ini istilahnya fresh, tidak hanya di dalam ruangan saja, tidak merasa jenuh, seperti itu. Karena apa ya, tahun-tahun yang sebelumnya, saya itu kalau melaksanakan pembelajaran, anak-anak ini senang, antusias seperti itu. Nah, ini kok ada beberapa yang seperti ini, saya kaget juga, seperti itu loh Bu Ririn. Apakah saya yang salah atau anak yang salah seperti itu. Jadi untuk pembelajaran yang menyenangkan, saya sudah mencoba apa yang saya bisa. Terutama ketika kita mengikuti guru penggerak ini. Kemarin juga saya coba untuk ice breaking, kemudian untuk bermain itu apa mindfulness itu. Saya ingin istilahnya kalau dengan mindfulness mungkin anak-anak ini bisa konsentrasi, bisa lebih seperti itu, Bu Ririn. Oh iya Bu Indah, Dina sudah mengusahakan tadi dari percakapan tadi kita sudah mengetahui nggih Bu Indah, sudah mengidentifikasi mengapa toh anak-anak di kelas jenengan ini kok pasif. Itu kan karena kondisi ekonomi, kemudian kondisi keluarga, ada rasa percaya diri. Biasanya ya seperti itu nggih Bu Indah ya yang terjadi di kelas jenengan. Nah, dari masalah yang telah kita ketahui ini yang jenengan sudah tadi ketahui identifikasi sendiri ya Bu Endah. Apa sih rencana yang akan Bu Endah buat
Ya, Bu untuk Riri, terima kasih. Saya akan ini rencana yang pertama ini anak-anak yang istilahnya pasif ini akan saya gabung dengan anak-anak yang aktif agar mereka berkolaborasi. Jadi ikut anak-anak yang aktif, insya Allah nanti anak-anak ini akan terbiasa. Oh, teman saya aktif. Jadi saya kalau misalnya pasif saya akan malu seperti itu. Kemudian yang kedua saya mungkin akan mendekati secara personal. Saya tanya kenapa kok istilahnya tidak aktif, ataukah mungkin materinya kurang atau bagaimana, kurang menarik atau bagaimana. Nanti akan saya buat yang lebih menarik lagi. Misalnya melihat di LCD dengan kanvas seperti itu kan lebih menarik lagi. Nah, saya buat seperti itu lagi juga. Kemudian kalau untuk masalah ekonomi kita tidak bisa untuk membantu lebih, mungkin hanya sekedarnya saja membeli bukan buku atau apa. Sedangkan untuk yang masalah istilahnya untuk perceraian atau apa masalah masalah keluarga, itu saya juga tidak bisa terlalu jauh. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan mbahnya atau orang tuanya. Ini bahwa anak bukan korban, tetapi meskipun mereka sudah tidak bersama lagi, tetapi harus tetap memperhatikan anak agar anak ini timbul rasa percaya dirinya, timbul rasa mandirinya, dan tidak minder untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, lebih bersemangat lagi seperti teman-teman lainnya. Seperti itu, Bu Riri. Dan saya juga istilahnya eh, punya rencana aksi ini nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi saya akan berbagi istilahnya berbagi praktik baik dengan teman-teman sejawat. Misalnya saya nanti tidak masuk, ketika mereka menggantikan saya, mereka sudah terbiasa dengan apa yang sudah pembelajaran yang sudah saya praktekkan seperti itu. Dengan istilahnya praktik baik yang seperti tadi, membuat kanvas, kemudian melaksanakan ice breaking, kemudian istilahnya eh, mindfulness, seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, kalau saya misalnya tidak masuk, itu mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin juga dengan pembelajaran di luar kelas, agar suasananya juga lebih nyaman lagi, tidak jenuh hanya di dalam kelas saja. Seperti itu mungkin Bu Ririn yang bisa saya sampaikan. Oh iya Bu Indah, bagus sekali tadi ya rencana jenengan. Eh, itu kan rencana jenengan secara luas ya Bu Indah. Nah, rencana jenengan khusus untuk anak yang tidak aktif itu bagaimana? Itu Pendekatan tadi, untuk kalau ya iya. pendekatan saya personal, kemudian saya gabungkan kolaborasi dengan teman-temannya itu loh Bu Ririn. Biar anak-anak ini nanti istilahnya eh, ikut dengan anak-anak yang aktif. Nah, dia tidak pasif. Saya juga tetap memberikan semangat pada anak-anak yang pasif ini agar tumbuh rasa percaya dirinya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu Ririn. Ya, nggih Bu Endah, bagus sekali itu rencananya Bu Endah. Tadi juga jenengan menyampaikan ya Bu Endah, bagaimana jenengan nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat ketika jenengan buatan masuk, nggih. Nah, itu bagaimana caranya agar Anda itu dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan, Bu Endah. Nah, Oh iya, biar juga terima Bu. kasih Bu Ririn. Ya, kalau dengan rekan sejawat biasanya begini Bu Ririn, kita itu kan berbeda-beda, istilahnya mungkin usia juga. Jadi saya senang dengan mereka yang istilahnya mau dan mampu, istilahnya mau untuk istilahnya apa ya, berbagi praktik baik. Jadi saya sambil guyon itu, ayo kita yuk melaksanakan pembelajaran dengan Canva. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada teman rekan sejawat yang
saya nggak bisa itu kalau bikin Canva. Nanti saya kita belajar bersama. Enak kok buat Canva itu ternyata enak dan itu anak-anak lebih tertarik. Saya bilang gitu. Kemudian begini, cobalah Bu, kita lihat ini saya sudah punya Canva. Kemudian saya nanti akan bersama-sama di ruang di lab itu kemarin juga sudah di ruang lab. Nah, seperti ini loh Bu, saya buat Canva. Nah, ternyata mereka senang. Oh iya ya, bagus ya Bu. Anak-anak ini pasti tertarik seperti itu. Oh, nggih, Bu Indah, berarti kita harus melakukan pendekatan nggih. Kita sebelum memberikan sesuatu pada orang lain, kita harus memberikan contoh. Kita harus mengajaknya dengan baik, dengan rasa senang. Ini loh contohnya yang tadi Bu Indah lakukan seperti itu ya nantinya. Nggih. Bu Endang, tadi kan sudah jenengan akan membuat rencana, akan melakukan pendekatan, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat juga untuk menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kira-kira ini rencana jenengan itu kapan akan dieksekusi? Rencana saya juga secepatnya, Bu, karena apa ya? Waktu itu kan berjalan dengan cepat, ya. Kalau nanti saya tunda-tunda, saya kasihan anak ini akan terlambat untuk belajarnya. Insya Allah besok sudah saya mulai, Bu. Saya harus bergerak dengan cepat agar anak ini nanti timbul rasa percaya dirinya, kemudian mandirinya dan aktif kembali dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali Bu Enda, semakin cepat semakin baik ya. Ini soalnya kan Ya. demi kebaikan anak-anak, berarti kan sesuai dengan filsafah Ki Hajar Dewantara ya. Peserta didik anak adalah yang paling utama. Ya Bu Enda, semoga apa yang jenengan rencanakan tadi jenengan sudah bercerita panjang kali lebar dan alhamdulillah tidak terasa jenengan sudah menemukan solusinya Bu Enda. Semoga apa yang jenengan rencanakan tadi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk anak-anak semoga berjalan dengan bagus, terlaksana dengan baik Bu Enda dengan lancar. Gimana Bu Enda sudah merasa lega hari ini? Alhamdulillah Bu Ririn, sekarang sudah merasa lega. Saya harap juga Bu Ririn tidak istilahnya tidak segan-segan atau tidak apa ya selalu saya mintain pendapat seperti itu loh. Siap Bu Enda, saya akan siap sedia untuk mendengarkan apa saja keluh kesah dari Bu Enda. Sudah Bu Enda cukup nggih? Yeay. Eh, Terima kasih Bu Ririn. sama-sama Bu Enda. Sampai jumpa kembali. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.